Oh, kebetulan kembarannya yang hadir, Masya Allah. Gimana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ngikutin juga bang ya. Kok segitunya sampai minta koin gitu kan? Iya itulah. Padahal kan Parah. kita tahulah Bang Juma ini dari dulu kalau Dewa mau ngomong berapa kali dia bantu Dewa gitu kan. Jangankan kepada sesama, beliau kepada apa? Kepada umat beda iman pun beliau membantu. Jangankan kepada manusia. Kan dulu Dewa pernah bilang, belut listrik aja, waktu listriknya habis, dibeliin token sama Bang Juma. Itu kebaikan Bang Juma luar biasa. Segitu belut listrik, bayangin. Ini orang minta naik semua. Nggak gini loh Bang ya. Kadang Dewa juga bingung Bang ya. Pada setiap diskusi antara Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi antara abang dengan pihak sebelah itu sekarang dikaitkan dengan koin. Telat gitu, kalau dengan koin itu telat. Karena abang itu dari dulu waktu zaman WA tidak pernah dapat koin. Zaman StreamYard tidak pernah dapat koin. Zaman Zoom tidak pernah dapat koin. Kalau misalkan hanya urusannya koin, kenapa nggak menantangnya di Zoom? Ayo kayak Noni ya kan, Noni bilang selalu di bawah bilang Juma ngemis Zoom, Juma ngemis Zoom. Ayo dong diskusi di Zoom, ngemis koin, diskusi di Zoom, berani atau enggak? Kan itu juga yang ente harapkan. Mereka iri bang, iri ibaratnya bang sama abang. Tiap hari dapat singa ya kan, walaupun nggak dikasih rumput. Soalnya kita tahu singa itu makan rumput. Betul tidak? Iya betul. Iya. Pokoknya kalau soal kebaikan, insya Allah lah Bang Juma, Dewa tahu persis siapa Bang Juma gitu kan. Dulu pun pernah ngomong juga, Bang Juma itu mau bikin yang namanya layar lebar. Betul nggak Bang? Dulu kan pernah ngomong Dewa ya, pernah singgung ya. Layar lebar, dibuatkan film, lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Pemerannya ternyata Edi Sidabutar. Lagi diproduksi sekarang. Iya, lagi pemerannya siapa? Proses syuting. Pemerannya itu orang Kristen, Edi Sidabutar. Kalau pengen tahu, apa judul filmnya? Judul filmnya apa bang? Ratapan Anak Monyet. Cuma Edis aja yang nggak mau. Tapi betul, ini kebetulan saya lagi dipercayai sama Kementerian Kebudayaan untuk mengelola film. Insya Allah Januari ini sudah rampung filmnya dari kementerian sih. Nanti diinfokan ke teman-teman untuk ikut menyaksikan kan gitu ya. Nah ini tadi nih, bagaimana nih Bang Fahrudin? Aduh Bang Uco, miris saya lihat. Juga kayak mana itu ya? Dengarnya juga tokoh agama kayak gini sambil minum-minum gitu kan di gelas dia itu. Tapi kalau melihat dari denominasinya, memang denominasi itu erat sekali dengan perpuluhan sih. Erat sekali dengan perpuluhan yang selalu menekankan kepada perpuluhan kepada para jemaatnya, berbeda dengan denominasi lainnya. Hingga pada akhirnya bingung melakukan penyerangan terhadap muslim, cari jalan yang menurut dia itu bisa diterapkan kepada jemaat, diterapkan kepada muslim. Hingga padanya seperti itu terjadi. Itu karena memang dia mengakui denomnya sebelum dia saat ini gitu, beberapa sekitar 1 bulan ke belakang lah, karena dia kan baru-baru ya bisa live itu. Di denom yang memang bisa bahasa roh di sana memang kita tahu ada 2 denominasi. Yang satu lebih dominan terhadap perpuluhan dan mewajibkan tentang perpuluhan. Itu yang terjadi. Jadi diterapkan kondisi jemaatnya diterapkan kepada muslim, sekaligus melakukan penyerangan secara pribadi. Itu sih. Karena banyaknya saya miris loh tadi itu bang. Aslinya malah ketawa. Jadi ya saya memang urat malunya sudah putus ya. Kalau urat malunya masih ada ya saya kira nggak akan seperti itulah. Itu. Atau jangan-jangan mabuk dia tadi itu ya. Semoga sih dia mabuk, bukan tersadarkan beneran. Tapi nggak tahu tuh mereka semua kan mengingatkan atau enggak ya. Saya juga nggak tahu nih.
Enggak, Iya, itu. tadi yang naik itu malah mendukung semua. Ya memang ada, pertama kan laki-laki ya, laki-laki itu kan yang malah Amanat agung itu Bang. Sampaikanlah ampun. perpuluhan kepada pendeta. Itu wajib hukumnya Bang. Ya, kalau denom di Toro itu memang iya mewajibkan, beda dengan denom lain ya. Itu. Kasih sayap, Sama persembahan seperti kasih. ini kali ya, sama seperti Luga Tambunan ya, beda ya. Sama dengan si KC. KC kan kita tahu ya denominasinya apa. Ya itu. Oh, Denominasi. gitu. Jadi ada dua. Apa sih nama denomnya itu, Bang? Hah? Karismatik, denomnya Bang, apa sih? karismatik. Oh, karismatik. Tapi yang bisa bahasa roh itu ada dua denom, karismatik sama pentakosta. Nah, kalau dia itu karismatik. Dia itu. Karismatik. Dan memang secara sisi trinitas berbeda pemahamannya. Gitu. Pelajari saja Iya, iya, Arminian, pemahaman Arminian. Arminian itu adalah aliran dari dia untuk posisi dari adanya trinitas, dan itu selalu gesekan dengan pihak Calvinis. Contoh Budi Asali yang sekarang sudah Iya, iya, iya. memang nggak naik gunung ya, sudah naik gunung sekarang. Nah itu selalu berbenturan pemahaman dari Arminian itu. Terlebih tentang keselamatan, itu kelemahannya. Banyak yang Iya, iya. dibenturkan lah tentang Trinitas maupun tentang doktrin keselamatan. Saya tadi itu kupikir bercanda, ternyata serius dia. Enggak, dia serius. Kalau Masya Allah. bicara otomatis seberapa detik lah atau 1 menit lah. Ini mereka terus-terusan dibahas. Iya, Itu iya, seperti- hampir sudah 30 biasa Bang. menit. Malah Kemarin- risih, makanya ketinggal. Gimana Iya, gimana? kemarin juga saya udah nyimak itu masalah itu ya, memang sengaja dia meminta dan teman-temannya mendukung. Cuman masalahnya yang ngasih nggak ini, paling ngasih mawar beberapa gitu Bang. Kasihan juga sih. Ya. Terus saya mau sampaikan ini Bang Juma ya, untuk Mbak Noni nih, Mbak Noni ya, mudah-mudahan pencarian kebenaran terus dilakukan ya, karena saya kemarin dengar juga Mbak Noni muter ngaji loh di komalnya Bang Juma yang lengkap dengan artinya Bang, dan Iya, teman-temannya panas dan marah-marah semua. Wah luar biasa nih Mbak Noni, mudah-mudahan. Kalau hidayah itu jangankan hati, kalbu manusia, 7 langit ditembus Bang. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi itu. Kalau yang dikatakan hidayah, Assalamualaikum mau Bang. sekuat apapun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pradiwa mau naik tuh Oten tuh. Eka Prawira. Ehat. Sehat. Iya, iya. Kita naikkan ya. Oke Bang. Bang Tony dari sekte mana Bang? AKBP dia. PKB. Salam kenal kalau gitu. Islam aku Bang Jum. Bang Tony yang biasa di komal-komalnya mereka, ini Bercanda. Bang Tony. Bercanda. Nah, aku mau nanya sama Bang Juma sebenarnya. Apa tuh? Ini Bang, tentang Markus 14 nomor 51 Bang. Wis, mantap. Itu mau dibelikan kain itu biar Kan gak tajam. aneh itu. Kan aneh nanya Alkitab sama Ustadz. Ya gimana sih, nggak beres tuh. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya lebih Ayo, paham bahas dari yang Gini, bahas Bang, apa soalnya kita? di room Rumah. Kristen nggak ada jawabannya Bang. Kalau orang Kristen memahami Bible itu kan karena ada faktor X. Kalau saya kan karena betul-betul kebenaran. Iya, Gitu, Bang. iya. Mari kita lihat kebenaran. Apa topik tadi yang baru kalian bawa itu soal apa? Koin ya? Iya, koin. Katanya Jadi Mark. menurut- Gimana ini teh? Ehat. Enggak. Katanya Mark. Tadi kan saya datang, saya lagi dengerin kalian bicara tentang koin gitu loh. Mari kita bahas koin lah. Topik-topik lain kan udah biasa dibahas. Ayo sekarang kita bahas koin itu. Apa masalahnya sebenarnya dengan koin itu, Bro? Oh Silakan. berarti nggak tahu masalahnya ini orang. Nggak tahu masalahnya. Tahu Enggak, ini. iya. Cuma ini. Loh, Cuma. Kalau memang tahu nggak mungkin bertanya ya. enggak. Menurut kalian diberi koin itu salah atau enggak? Coba tadi tahu nggak Apakah- masalah Torosoki sebelum panjang kali bakal tinggi, tahu nggak apa yang disampaikan Torosoki?
Ya ceritain saja. Silakan. Bilang aja nggak tahu lah, simpel. Bilang aja nggak tahu masalah. Ceritain aja silakan. Malas kalau saya mah. Nggak usah kayak anak-anak. Cari-cari celah dan memang nggak tahu duduk permasalahannya. Seakan-akan sok tahu, padahal nggak tahu. Itu aja sih. Enggak, saya cuma Iya, dengar iya. masalah koin. Gitu loh Bang. Bang Saya cuma dengar Ehad masalah koin tadi seolah-olah. itu Oh ya silakan. bahkan sampai sekarang kan masih sampai sekarang itu kayaknya pendeta Troso gitu sambil tertawa-tertawa terbahak-bahak minta koin gitu. Ya. Dia persyaratkan orang naik ke komalnya itu dia harus nggak ada ngikutin. koin. Yang pasti dia nggak ngikutin teladan Kristus itu. Itu aja jawaban saya. Nah itu dia masalahnya. Nah, Kan udah yang aku pasti bilang, dia saya mengikuti saja teladan mau Islam. sebagai saudara gitu. Allahu Yang pasti Akbar. dia mengikuti teladan Nah Islam. Ya. ini bahaya ini. Mulai framing kan. Oke, Apa mari tuh? kita buka Maksudnya apa surah tuh? Maksudnya apa? Al-Mujadilah. Oh, kan. Surah Al-Mujadilah 12. Ayo Oh, mari oke. kita bahas satu. Sekalian bahas perpuluhan Baik, aja, Bang. Perpuluhan. Iya, pasti larinya ke sana. Saya akan minta nanti kita pertanggungjawaban. lihat. Nanti kita lihat Iya, surat iya. Al-Mujadilah 12 ini. Coba nih baca Mari nih kita baca bahas baca aja, dulu. jangan terjemahan nih. Kau baca. Hmm? Baca dah. Ya ayyuhallazina amanu. Ini kesini. Kau kan nggak kelihatan cuma dari adanya latinnya. Ya udah. Ini baca, jangan Ngapain lihat kita latin, tahu membodohi? saya juga latin. Ya udah, kita Apa baca baca? saja. Baca. Kenapa kamu nggak berani untuk membaca inti Nggak baca dari ini. substansi ayatnya? Tuh kan. Kenapa kamu nggak substansi berani baca ayatnya, substansi bilang aja. ayatnya? Anda nggak tahu dan nggak bisa baca. Latinnya doang. Gitu aja kok repot Oke, jujur. Oke, nggak apa-apa. Saya akui nggak apa-apa. Tapi mari kita buka terjemahannya kalau gitu. Ya ini apa ini? Ayo kita buka terjemahannya. Iya, ini apa? Aduh, aneh lagi. Tuh kan Untuk apa aneh. kalian punya Al-Quran terjemahan? itu bukan kayak Bible loh. Dah. Ini Al-Quran yo. Yang kamu pinta ya. Ini langsung loh keluar. Apa Oke, ini bacanya? gini loh. Kalau kita tanya kepada Islam yang awam, apakah dia bisa mengerti? Ini Dia akan bacanya mencarinya apa? Karena dari kamu tadi yang terjemahannya. mengutip pertama kali Mujadilah. Ini baca. Masa nggak bisa baca? Kamu yang ngutip. Jangan samakan aku non Bible. Kalau nggak bisa baca ngomong saya nggak bisa. Simpel aja. Baca. Aduh, ya ampun. Ya Oh, udah kan? itu kan itu ini kan Pak. ya ayyuhallazina ya. Ke sini kelihatan. Jadi ayu. Aduh, ya ampun. Ya sudahlah, buka Tasdid sudah. ini ada Kita buang-buang tasdid waktu. loh, ada tasdid. Kita buang-buang waktu di sini. Ayo, Kita buang-buang bukan waktu. kamu buang Ayo waktu. kita Ini baca ada tasdid. Al-Mujadilah 12. Nggak Iya, berani ini. baca terjemahannya. Nggak berani baca Betul. terjemahannya. Enggak, saya nggak mempan digituin, bro. Ya, Buka kamu saja nggak terjemahannya. tahu. Kalau kalian Kamu tidak berani nggak buka tahu. terjemahannya, berarti Ini kamu ada pengecut. tasdid loh, ada tasdid. Kalau misalnya kamu tidak berani buka terjemahannya, berarti kamu kan, pengecut. kita bukan menyamakan Bible. Ayo, semua orang Islam di Indonesia tuh nggak ada yang baca Arab. Mereka Ini baca baca. bahasa terjemahan, bahasa Bisa baca Indonesia. terjemahan. Ini ada Jangan, tasdid. jangan aneh-aneh lah. Zuma, tolong tertibkan Kok sedikit aneh-aneh? anggotamu ini kan Ini lucu. Al-Quran loh. Ayat Al-Quran. Kenapa ini. kamu takut dengan topik itu? Saya sedang buka Bagaimana topik mau tentang memulai koin. ketika kamu pun belum bisa membaca? Ini coba. Iya, ada saya tasdid. memang tidak Coba bisa ulangi membaca lagi. seperti nabimu. Saya tidak bisa Ulangi membaca lagi. seperti Ulangi. nabimu. Coba. Saya tidak berpendidikan seperti nabimu. Coba. Puas. Saya Silahkan tidak berpendidikan lagi. seperti nabimu. Puas. Seperti Puas. Yohanes Jangan juga ya, sok tahu. seperti Yohanes Ya, ya. saya tidak berpendidikan, Agramatos oke. ya. Ya seperti Oke, saya Yohanes tidak ya. berpendidikan. Tidak Oke, sekolah saya sama udah. buta huruf berarti ya. Oke, saya Sama buta huruf seperti seperti Yohanes ya. nabimu. Kan? Oke. Iya Kalau- sama Seperti seperti nabimu, Yohanes ya. buta huruf. Yohanes, Ini bahasa Yohanes Seperti juga. nabimu buta Coba huruf. baca. Iya seperti Yohanes juga.
Ya seperti Nabimu Tuhan juga dia iya sekolah. sama. Iya. Iya seperti Tuhan dia Iya, sekolah. sama seperti Mengalihkan. Makanya sama seperti supaya Nabimu bisa buta huruf. Iya. supaya bisa baca sekolah. Saya Tuhan nggak ente bisa sekolah. membaca. Saya Iya, nggak Tuhan bisa ente membaca sekolah. dan menulis. Saya dibilang Tuhan ente aja ikra, sekolah, saya juga nggak gimana bisa sih? baca. Iya, Tuhan Saya ente dibilang sekolah. ikra, saya juga nggak bisa baca. Apa yang mau Iya, saya Tuhan baca? ente aja Saya dibilang sekolah. ikra, juga saya nggak bisa Tentang membaca. Quran. Udah. Sekarang buka terjemahan. Mari kita gali ayatnya, ya. Ingat, Sama dengan Bible Nabimu itu juga dibilang bukan ikra, kayak saya juga nggak bisa Al-Quran, baca. yang Iya, disamakan Tuhan ente aja dulu. sekolah. Gimana sih? Nih. Tuhan ente sekolah. Sebelum Ya udah, terjemahan bisa baca baca. dulu ini. Nabimu kan sekolah nggak Nabimu? Kan? Tidak. Ini masa nggak bisa baca, ujuk-ujuk Ya terjemahan. sama, saya juga tidak Atau sekolah. bahasa asli nggak Tuhan kasih lu sekolah Saya nggak? juga tidak sekolah. Tuhan Saya lu tidak bisa sekolah baca seperti Nabimu. Nabimu kan juga tidak bisa baca. nggak Dibilang bisa Iya, ikra Tuhan nggak bisa sekolah baca. nggak? Cuma mengandalkan Tuhan ente sekolah dari nggak? aplikasi Al-Quran gitu. Wih, sama dengan bocil dong, sama dengan anak saya kelas 4 SD. Dan bahkan anak saya kelas 4 SD bisa baca Quran loh. Sama dengan wah Muhammad saja dikasih Quran dia nggak tahu baca kok gimana sih? Lihat, Eh, mau bahas Al-Quran. Nabimu cuma saja terjemahan dikasih toh. Quran disuruh baca dia nggak bisa baca. Ya Robby, jadi disamakan Ya Quran Allah, dengan ya Robby. Bible. Please deh. Ya Allah, ya Mau, Robbi, Nabimu sendiri Ini disuruh gimana? ikra. Saya tidak bisa membaca. Ya sama saja dengan saya bisa sama dengan Nabimu. membaca. Kalau nggak bisa Ya, membaca, sama dengan Nabimu saya. jangan membahas Al-Quran yang mau kamu samakan dengan adanya Bible. Ya kalau begitu Artinya sama aja bilang bahwa Muhammad, jangan kamu bawa bagaimana kita Al-Quran karena mengetahui kamu nggak bisa dari baca suatu Al-Quran. makna tanpa adanya bahasa asli. Ya. Aduh capek deh. Oke, Iya, tarik pokoknya nafas begini. 10 menit, saya bacakan. Intinya Atau mau adalah, saya bacakan? intinya adalah saya tidak bisa Oh, membaca nggak bisa. seperti ikra. Tahu. Saya juga ikra. Aduh. Saya mau bahas substansi. Mari Kalau kita bahas substansi itu semua. substansinya ayat Al-Quran Ayo bahas itu substansi. substansinya yang saya tadi tunjukkan. Kamu mau bahas substansi tapi mengabaikan bahasa asli, berarti kamu menyamakan Bible loh, dengan Al-Quran. Gini dengar Isma. Saya ini kasihan sekali sama kamu Kamu yang yang tidak justru berani kasihani. melihat, ya, tidak berani untuk membuka. Kita bahas topiknya. Itu Ayolah, ini bahasa bukan anak-anak di asli. sini. Loh, kok Di kamu sini langsung bukan dari anak-anak di terjemahan? sini. Nggak ada internet, kamu bisa apa? Hey. Kan Bukan mulai anak-anak goncang. kita di sini. Ayo, saya bilang saya juga tidak bisa membaca Ya seperti Allah, ya Nabimu. Rabbi. Kalau kamu bilang, Ekhat, ikra, saya juga tidak bisa baca. Wong Nabimu juga Ya dibilang sudah, ikra, kenapa tidak bisa kamu membaca. mau membahas tentang Al-Quran ketika apa yang kamu Iya, Tuhan sendiri dia juga Kita nggak- baca Tuhan dia sekolah. terjemahan semua Ya, bagi supaya bisa baca, terjemahan. Pak, Ayo, supaya kita bisa baca. baca. Oke, Tuhan dia kan oke. sekolah. Baik, Bapak harus teman-teman. sekolah gitu. Baik teman-teman, kita beri ini kesempatan kepada teman kita yang anggap saja kita lagi ngajar anak TK, nggak apa-apa. Iya. Silakan nggak saudara apa-apa. Ekhat, apa yang Anda ingin bawa? Silakan. Ya. Ini lebih bagus ya, Ya. nggak usah kayak yang itu ya, aneh itu gitu. Udah, nggak usah kayak perempuan, udah langsung. Kenapa rupanya Anda ini ada apa? Masih santai lah, kan saya juga waktunya masih panjang kan. Oke. Bang dia lagi main Dalam kayaknya Bang. Al-Mujadillah, Lagi main. di dalam Al-Mujadillah Kenapa? ayat 12 Ya, itu berkata begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih dan lain sebagainya. Nah, untuk mengadakan pembicaraan atau bertemu dengan Rasulullah ini membayar ini, menerima koin ini. Ini gimana? Tolong dijelaskan. oh begitu. Itu pemahaman kamu sendiri atau pemahaman yang berdasar terhadap disiplin ilmu Quran? Boleh kita buka tafsirnya? Enggak, saya tanya dulu. Itu Enggak, pemahaman kamu sendiri? Ya. Itu pemahaman kamu sendiri atau pemahaman berdasarkan kaidah ilmu Quran? Itu adalah pemahaman saya berdasarkan pengalaman membaca terjemahan ini ya. Oke. Saya akui ini memang terjemahan. Dan tentu kita akan komparasi pengetahuan itu dengan para ulama ya. Nah, silakan menurut Bro Zuma gimana Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengetahui bahwa orang yang ada pada zamannya dia hidup itu adalah orang-orang
yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak suka kemudian menolong sesamanya manusia. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan syarat kepada mereka yang ingin berbicara, ya, terlebih dahulu melakukan satu perbuatan baik untuk membersihkan diri mereka, yaitu bersedekah kepada siapa? Kepada orang yang miskin. Bukan kepada Rasulullah. Rasulullah meminta kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Nah, apa kata Allah? Apa kata Allah di ayat ini? Ini harus kita Anda harus pahami dulu. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau orang tersebut juga tidak mampu bersedekah, maka dia akan memperoleh pengampunan dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi tidak ada paksaan, Bung. Tidak ada paksaan. Jadi orang yang kemudian ingin berdialog tentang agama, tentang apapun kepada baginda Rasulullah SAW, pada sesi tertentu dia minta untuk orang-orang itu bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi kalau orang itu tidak mampu bersedekah kepada orang miskin atau kepada Muhammad? Kepada orang miskin, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di depan saya ini Rasulullah, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Ya sudah menjadi ya silakan. Dari Ibnu Jarir yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran dan Sufyan dan Utsman bin Mughirah dan Salim Ibnu Abdul Ja'ad dan Ali Ibnu Al-Qamah Al-Ammari dan Ali Rabi'u RA ya, Rabiul Anha ya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bagaimanakah pendapatmu dengan 1 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Nabi bersabda, kalau 1/2 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Nabi bersabda, jadi berapa menurutmu? Ali menjawab, emas seberat biji sesawi. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu benar-benar kikir. Ali berkata bahwa setelah itu turunlah firman, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Jadi ini pembicaraan dengan Rasul, sebelum ini memberikan kepada Rasul. Jadi sebelum bertemu dengan Rasulullah, ini orang harus datang untuk memberikan sedekah alias membayar atau menerima koin. Tafsirnya nggak seperti itu. Nih, kau mau mengesampingkan, oke, kita cek ya. Jangan menambah-nambahkan, mengurangi ya. Kita juga punya tafsir yang asli. Kiranya ini, kita nggak tahu tetek bengek yang kau sampaikan ya. Itu bisa terlacak. Jangan ngawur kau. Ayo. Ya, silakan. Ayo. Kita ini orang belajar. Coba ulangi lagi yang kamu tadi. Seakan-akan Nabi Muhammad itu meminta dari adanya sedekah. Kita bisa melacak loh. Ya, sedekahnya Ayo, itu di sini bukan kau kepada sebutkan orang lagi yang miskin. mana. Bahkan yang ini Sedekahnya pun itu tidak bukan, disebutkan sedekahnya ya. itu bukan kepada orang miskin. Kalau umat itu diberi keringanan oleh Allah. Salah. Di sini kamu nggak mengatakan Salah Anda, ya. Bung. Ini bisa kena delik hukum loh kau. Melakukan kebohongan kepada publik dan menambahkan pernyataan kamu. Loh. Ya. Loh. Coba kau tadi sampaikan yang mana? Coba di sini. Ya. Ayo. Nah. Kita nggak tahu loh. Kita bisa melacak. Coba kau sampaikan yang mana? Ibnu Jarir yang mana kau? Oke. Nih, Ibnu Jarir ya. Ayo. Oke. Ini dari mana kau? IbnuKatsirOnline.com. Coba websitenya. Katasin. Nah, sama ya. Ibnu Katsir, Ya. Oke, nih ya, Ibnu Katsir. Oke. Kau baca lagi, ulangi lagi. Karena setiap ucapan kamu terekam di TikTok. Iya, nggak apa-apa. Nabi Muhammad tidak meminta, apalagi sedekah tersebut untuk beliau. Bohong. Ayo. Oh, kamu ketahuan. Ayo, mana? Ya, ini dia ya. Kalimatnya yang mana? Dengar. Ayo, dengar ya. saya dengar. Mana Dengar. kalimatnya yang menyatakan itu untuk Nabi? Akhirnya kita Ali nggak bisa berkata baca. bahwa setelah itu lupa perpuluhan buat Dari Ibnu Jarir dulu. Dari Ibnu Jarir dulu. Yang mana kau? Ibnu Jarir, hadis riwayat Ini siapa? Ini loh. Atau mau Imam Turmuzi? Ini Ibnu Jarir ada di sini nih. Oke. Apakah kamu takut? Ulangi lagi. Ibnu Jarir mengatakan, coba kau bacakan. Itu yang di mana itu? Loh, kok di mana? Kamu tadi menyatakan Ibnu Jarir. Ya, di bawah itu. Ini. Enggak, di atas. Ibnu Jarir mengatakan, ya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran dari Sufyan dan lain bla 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 bla. Bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar? Ya. Sebentar. Nabi SAW bersabda, bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar ya? Ya, ini kan mereka ini kan tidak ini kan akan mampu.
Loh, bagaimana ini jika narasi itu dari Ibnu Jarir. dengar gini, biar berpikir ya. Kalau misalnya sedekah itu diberikan Sebentar, kepada orang kamu telah miskin, melakukan sabar, kebohongan kepada sabar. publik atas nama Nabi Kalau Muhammad. dengar, Sebentar. kalau Di sini misalnya, saya baca kembali ya. dengar Mereka- dulu, sebentar. dengar ini Mereka tidak logikanya. mampu. Kalau Iya. setengah dinar, Ali menjawab mereka tidak akan mampu. Nabi SAW bersabda, jadi berapakah menurutmu? Ali menjawab, emas seberat biji sawit. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu benar-benar kikir. Ali berkata bahwa setelah itu turunlah firman-Nya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Al-Mujadilah, Ali mengatakan bahwa karena berkat akulah maka umat ini diberi keringanan kepada Allah. Udah itu saja. Dan Jadi di sini gini itu ya. adalah dari adanya ayat Al-Quran. Gini, Di sini gini ya. untuk orang-orang Gini. miskin. Kalau misalnya Anda Bukan memberikan untuk Nabi, sedekah, dan Nabi itu mengharamkan sedekah. dengar, Ini dengar, Aneh ini ya Bang, orang ini aneh Bang ya. Sabar. Dia bertanya, Sabar. tetapi ketika Sabar. kita menjelaskan dengan benar, dia tidak menerima. Dia senangnya Nabi yang itu hoax. mengharamkan mendapatkan sedekah loh. Oke. Mengharamkan sedekah. Oke, Kasihan sudah. deh lu. Sini, Nabi Ketahuan dan ngibul. Ahlul Saya Baitnya kasih logikanya ya, mengharamkan biar bisa tahu. Saya kasih logikanya ya. Ketika Ini seseorang bukan memberikan masalah logika, sedekah, ini narasi yang kamu sampaikan melalui dari Ibnu Sabar, Jarir. sabar Ini bukan dulu, masalah logika. sabar. Logika itu berarti penafsiran kamu sendiri. Tidak, Tadi kamu tidak. menyampaikan dari Ibnu Jarir. dari mana kamu tahu bahwa dia akan memberikan 1 dinar? Loh, ini masa Ibnu Jarir yang kamu sampaikan seakan-akan tadi kamu terakhir menyampaikan pendapat seakan-akan Nabi Muhammad meminta, padahal di teks yang ada Ibnu Jarir sama sampai segini loh. Artinya Ya. bahwa kamu tadi kalimatnya telah ditambah-tambahkan yang Gini loh. disampaikan oleh Ibnu Jarir. Gini. Nih, cuma segini Kalau doang. misalnya ayatnya itu berkata Berikan kepada saya pernyataan kalau dari kepada Ibnu kaum Jarir miskin, bahwa kenapa beliau harus sendiri bahwa jika sedekah diberikan itu kepada Nabi. kaum miskin, Frasanya kenapa yang harus mana? ditentukan jumlahnya? Mana frasanya? Kenapa Jangan harus lari. ditentukan Kamu jumlahnya? tadi menyatakan bahwa Ibnu Jarir di sini meriwayatkan adanya sebuah kalimat bahwa sedekah itu untuk Nabi. Mana kalimatnya? Dengar, Kamu dengar bisa ya. dilaporkan karena dari Kalau hukum loh. misalnya dengar, Kamu bisa kalau- dilaporkan dari hukum karena kamu menyatakan hal yang berbohong terhadap Nabi Muhammad. Data. Maaf teman-teman, saya keluarkan dulu sebentar sebelum dia tenangkan jiwanya, baru kita naikkan lagi. Ya, dijelaskan Bang Akademik. Nah, di sini kalau kita menggunakan Ibnu Jarir maupun dari riwayat-riwayat lainnya, itu tidak ada kalau Nabi sendiri meminta. Frasa yang terakhirnya di sini dari Ali sendiri. Ali mengatakan bahwa karena berkat akulah maka umat ini diberi keringanan kepada Allah. Sedangkan terkait dari adanya ini adalah asbabun nuzul. Turunnya surat Mujadalah ayat ke-13. Ini yang terjadi. Dia sudah memframing, meminta maaf tidak, malah menggunakan logika. Artinya logika di sana kan penafsiran dia sendiri. Ini cuma sampai segini Ibnu Jarir, nggak ada frasa yang lain. Dikiranya kita nggak memeriksa apa yang dia sampaikan. Allahu Akbar. Iya. Itu ya, jelas. Jadi sebelum saudara Ehad naik, dengarkan saya dulu ya. Sebelum saudara naik ya. Makanya saya katakan jangan kayak perempuan Anda itu. Kenapa umat Islam itu Anda katakan mempelajari Quran dari terjemah? Anda keliru. Umat Islam itu mempelajari original teksnya mulai dari usia 1 tahun mereka udah belajar. Adapun mereka ketika ingin tahu, mereka bertanya kepada ahli, bukan seperti Anda bertanya kepada Google. Nah, terus kemudian data yang Anda bawa terkait dengan Al-Quranul Karim, yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu minta koin untuk menutupi aib pendeta Torosoki barusan. Itu nggak seperti itu, Bung. Rasulullah Muhammad SAW ya dalam hadits yang mutafakun alaihi, disepakati oleh seluruh perawi hadits, itu Rasulullah mengatakan jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir korma. Jadi sedekah itu manfaatnya sangat luar biasa bagi kami umat Islam dan juga bagi Yesus. Ketika seorang sahabatnya datang, muridnya datang bertanya, apa yang harus aku lakukan wahai Yesus supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan hukum Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu kamu lakukan. Sudah aku lakukan wahai Yesus. Apa kata Yesus? Jual semua hartamu, bersedekah, berinfak.
Habiskan hartamu untuk berinfak dan bersedekah. Setelah itu kamu lakukan, datanglah kepadaku. Itu jadi sedekah dan infak itu adalah hal utama di dalam kehidupan keberagamaan samawi, Bung. Nah, terkait dengan fitnahan muhujatanmu terhadap Rasulullah, apa yang diterangkan di ayat yang kamu bawa itu tidak seperti itu adanya. Tidak seperti yang kamu fitnahkan barusan. Asal Anda tahu, itu diperuntukkan sedekahnya untuk fakir miskin, bukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau kaya, Bung, dia seorang presiden, dia seorang raja, dia pemimpin negara. Ada kamu tengok rumahnya sampai hari ini? Ada rumah peninggalan Rasulullah Muhammad SAW begitu mewah, begitu Anda lihat? Gak ada, Bung. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW baginya bukan harta. Al-Quran menerangkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi poinnya bukan koin, bukan mengemis di sini kayak pendeta Torosoki. Beda Anda. Sudah memelintir ayat, Anda pahami dengan keliru, nyerocos kayak bebek gitu loh. Ya, saya turunkan tadi supaya agak tenang komal ini, karena ini komal saya. Ini alasannya kenapa saya tidak mau buka komal sendiri. Karena saya tidak mau jadi moderator gitu loh. Saya ini adalah narasumber. Di setiap forum saya narasumber. Mau di kampus, mau di channel-channel seperti ini, saya itu narasumber, nggak bisa jadi moderator saya. Makanya saya tidak bisa buka komal. Saya tadi buka hanya untuk memberikan semangat kepada orang Kristen Indonesia agar tidak malu terhadap tindakan pendetanya yang ngemis, mencilat. Betul-betul memalukan dan miris. Seperti itu ya saudara Ehad ya. Jangan Anda tutupi air comberan ya dengan mencoba untuk menutupinya dengan air got. Sama aja itu. Sama aja. Anda tidak akan mampu menutupi aib saudara sendiri yang memalukan itu dengan membawa-bawa Al-Quranul Karim. Karena yang ada di Al-Quran itu, sekali lagi saya katakan, ketika seseorang ingin konsultasi khusus dengan Rasulullah Muhammad SAW tentang masalah yang sangat pribadi, maka ayat ini mengatakan, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin agar diri kamu menjadi bersih dari penyakit kikir, juga untuk mengurangi beban beliau menerima orang-orang yang tidak berkepentingan sebelum melakukan pembicaraan. Jadi asal Anda tahu, zaman itu bergejibun manusia dari seluruh penjuru datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ingin tanya jawab, ingin sekedar sharing, ingin sekedar curhat, ingin sekedar komunikasi dengan beliau. Seluruh penjuru tanah Arab itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada ribuan bahkan jutaan manusia yang datang kepada beliau untuk bercakap-cakap. Apa enggak pening kepala beliau? Maka beliau mensyaratkan kalau ingin curhat kepada Rasulullah tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, terlebih dahulu antum semua bersedekah kepada fakir miskin, antum semua bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, baru kemudian melakukan dialog dengan Rasulullah. Jadi jangan Anda pahami seperti yang dilakukan oleh pendeta Anda tadi. Beda. Seorang presiden, kalau Anda mau bertemu dengan Jokowi saja, apa semudah itu? Tidak. Apa ada yang bisa? Rakyat jelata bisa bertemu langsung dengan Jokowi tanpa syarat, tanpa stasiun-stasiun yang dilakukan? Tidak ada kan? Selesai kan bertemu Pak Presiden itu. Rasulullah hanya mengatakan syaratnya apa? Berikan kepada mereka syarat untuk berimpak dan bersedekah kepada fakir miskin ketika mereka ingin bertatap langsung denganku, ketika ingin mereka itu berdialog langsung denganku. Itu kenapa? Karena Rasulullah itu orang penting, Rasulullah itu orang sibuk, Rasulullah itu poin ajarannya adalah seluruh umat, bukan orang per orang. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan pendeta Torosoki tadi. Ya. Semoga Anda pahami. Jadi Anda harus mengerti asbabul nuzul ayat ini. Itu diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa sahabat banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga membebani Rasulullah. Nah, untuk meringankan bebannya, Allah kemudian menurunkan ayat ini agar supaya yang ingin berdialog, curhat-curhatan kepada Rasulullah terlebih dahulu memerintahkan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Bersedekah kepada siapa? Kepada fakir miskin.
mendatangkan kebaikan terhadap fakir miskin, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya sejazirah Arab bersedekah kepada Rasulullah, maka Anda akan masih menemukan hari ini rumah dan istananya. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW ya seperti yang kamu fitnahkan itu. Malah Al-Quran menuntun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alima. Jelasnya bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kebajikan, kemaslahatan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Seperti itu Abraham diminta oleh Allah supaya Abraham menginfakkan anaknya, hartanya yang paling dicintai. Siapa itu? Anak tunggalnya. Harus ikhlas. Allah yang minta. Allah memberikan kita harta, kita harus berikan infak yang sedekah. Asal Anda tahu, saya ketika saya dapat singa, koin, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya bagikan kepada orang-orang yang sekomal dengan saya. Mau dia oten, boleh tanya kepada yang oten yang satu komal dengan saya. Aku bagikan kepada mereka. Boleh tanya kepada netizen-netizen muslim yang satu komal dengan saya. Apakah saya membagikan dari hasil koin itu? Demi Allah. Tanya kepada mereka. Anda bisa komunikasi dengan mereka. Jadi jangan kau samakan kami muslim dengan kalian, dengan pendeta Torosoki yang bikin malu itu. Jangan. Dan satu, sebelum kamu naik, saya ingin bertanya kepadamu tentang perpuluhan itu di dalam Bible, di Perjanjian Baru. Perintah perpuluhan dari Yesus. Saya akan minta pertanggungjawaban kepada kamu. Apakah perpuluhan itu sudah batal karena itu adalah bagian Torah? Kenapa kalau batal semua perjanjian dalam Torah kemudian sunat dibatalkan, tapi kenapa perpuluhan masih dilanjutkan? Sementara yang perjanjian kekal Allah adalah sunat. Perpuluhan itu hanya perjanjian Allah kepada suku Lewi, bukan kepada seluruh pendeta. Pendeta itu bukan suku Lewi. Kenapa masih dilanjutkan perpuluhan dan sunat dibatalkan? Kenapa perpuluhan dilanjutkan sementara sunat yang perjanjian kekal dibatalkan? Ingat, itu pertanyaan saya. Saya akan naikkan Anda sekarang. Silakan. Oke, maaf Bang Zuma, ini saya coba klarifikasi dari Rosmawati. Ayat sendiri berada dalam kebingungan, tapi sih akademik kristologi malah sok menafsirkan ayat orang lain. Maaf saudari Rosmawati, saya tidak menafsirkan ayat orang lain. Pertama, saya muslim. Yang kedua, ketika diskusi dengan pihak Oten, saya tidak menggunakan dari adanya website, tetapi bermodal sendiri. Nih ya, Rosmawati, pertama saya muslim. Yang keduanya, saya menggunakan tafsir-tafsir yang ada. PL, PB, Doubling. PB. Nggak ada yang doubling. Bagus kok, normal di sini. Jadi pelan bisa aja ya Bang Ehat ya. Ketika Anda Rosmawati, silakan googling ini berapa harganya, total sekitar 800 sampai 1 juta. Tolong saya turun sebentar ya, terus Rosmawati. dinaikin lagi boleh? Oke, jelas ya. Ini cetak semua, bukan internet kayak di bawah saya. Lanjut. Boleh ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Tony boleh bergeser sebentar. Nanti saya naikkan dulu saksi utama di komalnya Pak Torosoki tadi. Boleh ya Bang Tony ya? Bang Ton, boleh ya? Iya. Nah, nggak apa-apa Bang Juma, oke. Iya, nanti kita silaturahmi lagi kayak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi saksi hidup ya pada saat Pendeta Torosoki melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya, saya terus terang saya nggak setuju dengan gayanya Torosoki yang ini, apalagi orang Kristen itu memang tidak ada yang harus minta uang, karena kalau dalam pendapat saya itu munafik, orang-orang munafik yang bukan bekerja untuk kepentingan agama tapi justru kepentingan pribadi. Bagaimana dengan perpuluhan, Bang? Ya, kita selesaikan dulu masalah tadi yang saya bawa tadi Mujadilah 12. Kita beresin dulu lah. Silakan. Gini ya. Silakan Bang Farudin. Tolong saya dikasih waktu ya, karena gini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini itu
Nabi Muhammad berkata begini kepada Ali, bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Tidak akan mampu bagaimana? Kalau seseorang bersedekah, itu bersedekahnya itu siapa yang tahu dia bersedekah kecuali Tuhan yang tahu. Bagaimana mungkin orang Nabi Muhammad tahu atau Ali tahu seseorang itu bersedekah? Bersedekah itu sesuatu aktivitas yang bisa dilakukan bahkan beberapa hari sebelumnya gitu loh. Ya, itu namanya bersedekah. Nah, di sini masalahnya adalah itu ditentukan. Nabi Muhammad itu berkonsultasi dengan Ali. Bagaimana kalau 1 dinar kalau mau bertemu ini? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Lalu berkata, kalau 1/2 dinar gimana? Ali menjawab, mereka juga tidak akan mampu. Lalu Nabi bersabda, jadi berapa menurutmu? Ali menjawab, emas sebesar biji sesawi. Lalu Nabi berkata, kamu ini benar-benar kikir. Ya. Nah, oleh karena itu Ali berkata, saya yang menunjukkan itu, harga itu saya yang mengatakannya gitu. Tetapi masalahnya adalah, untuk apa sedekah itu ditentukan harus 1 dinar? Bisa dia 2 dinar, bisa 5 dinar sesuai kemampuan. Kenapa sedekah itu harus ditentukan ketika seseorang itu ingin berkonsultasi pribadi dengan Nabi? Berarti ini adalah sedekah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad mungkin diserahkan kepada yang lain, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti penentuan harganya itu melalui apa yang menjadi pembicaraan di antara Nabi Muhammad dan Ali. Begitu, bro. Itu yang ada di dalam tafsir ini. Sehingga turunlah ayat itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan perjanjian khusus dengan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Nah, sedekahnya itu adalah biayanya. Apakah biayanya 1 dinar? Jangan, terlalu mahal kata Ali. 1/2 dinar terlalu mahal juga. Jadi berapa? Sebiji sesawi aja, emas sebiji sesawi. Wah, itu kikir namanya. Coba kalau 1 dinar, kan gitu. Itu penjelasan dari tafsir ini gitu loh. Jadi tidak ada dikatakan bahwa memberi sedekahnya itu harus 1 dinar dulu. Jadi dilihatin, oh kasih sedekah orang miskin yang mana? Nanti berkumpul semua orang miskin di depan. Sudah. Poinnya kami sudah tahu, Pak. Poinnya kami di depan sudah tahu. rumahnya Nabi Muhammad Pak gitu loh. Oke, Silakan, Pak terkait Akademik. dari apa yang disampaikan simpel saya sebelumnya. 1 dinar itu berapa rupiah? Ehat? Ya udah, ini zaman masa Saya Nabi, bertanya 1 dinar itu berapa rupiah? Karena yang kita Ya, bahas itu itu adalah tentang dinar ya. Oke. 1 dinar Oke, 1 itu dinar, ya. adalah 50.800, sekian. Ketika Ya. kamu membaca dari adanya narasi yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, Nabi SAW bersabda, kalau 1/2 dinar berarti sekitar 25.000 rupiahnya. Ada tawar-tawaran toh? Ada tawar-tawaran kan? Sebentar, saya jelaskan dulu. Nabi Itu mau yang lebih terkait- mahal kan? Sebentar, kamu meminta penjelasan, kita Diam. jelaskan. Dari Diam, tadi diam. kamu Ente ngomong, diam. kita diam. Oke? Silakan. Bagaimana pendapat untuk 1 dinar? Ali menjawab tidak akan pernah mampu. Kalau 1/2 dinar, wajar dong Nabi SAW bertanya terkait tentang hal tersebut. Itu adalah bukti bahwa beliau tidak otoriter, tapi musyawarah. Kalau Jadi beliau harga ini otoriter, ditentukan oleh sudah Aldi. ditetapkan sejak awal sekian dinar. Tetapi 1 dinar pun ternyata tidak. 1/2 dinar pun tidak. Artinya di sini Nabi minta 1 dinar siapa yang kan? bisa untuk dari adanya sedekah itu kan Allah yang tahu sama dirinya. Betul. Tetapi namanya orang beriman, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Itulah Ini orang Ali yang nggak taat beriman. kepada Rasulullah Artinya ini. di sini ketaatan Ente diam. kepada Diam, ente diam. Nabi Muhammad itu bagaikan 2 sisi mata uang logam. Ketika seseorang, katakan seorang sahabat, karena kita membahas masalah sahabat ya. Ketika seorang sahabat dia sendiri taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada utusan Allah. Ketika dia ingkar kepada Ali tidak taat utusannya, ini, maka bro. dia akan ingkar pula kepada Allah. Karena Ali Allah tidak dan Nabi taat. Muhammad ketaatannya bagaikan 2 sisi Astagfirullahaladzim. mata uang logam. Ada Ali tidak dia mau sedekah, apakah memang mau dilihat ataukah orang, itu kembali lagi kepada dirinya. Yang pasti Kau- Nabi Muhammad dan juga
ahlul baitnya itu mengharamkan sedekah dan juga zakat, karena zakat dan sedekah itu adalah kotoran. Bla 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 bla, omong kosong. Kamu bilang tadi Sebentar, sahabat mengikuti pertanyaan saya simpel. Rasul. Kamu dari tadi tidak bertanya. Ini Ali tidak melawan menjawab. ini. Berapa 1 dinar? Coba berikan kepada saya dalil bahwa posisi dari sedekah dan juga zakat itu adalah bukan kotoran. Di mana Nabi Muhammad dan ahlul baitnya menerima zakat dan sedekah dari orang lain. Silakan, saya tunggu. Yang pasti Nabi Saya Muhammad tunggu berkata, dalil bahwa Nabi yang Muhammad pasti dan Nabi ahlul Muhammad bait menerima berkata, sedekah gimana dan Ali juga kalau 1 dari dinar? zakat. Gimana kalau Saya orang-orang tunggu. ini mau ketemu saya bayarnya 1 dinar? Ali menjawab, aduh mereka tidak akan mampu. Kalau setengah dinar gimana? Sama, mereka nggak mampu juga. Jadi gimana dong? Jadi menurutmu berapa? Ini bukan keputusan Allah. Ini bukan juga keputusannya Muhammad. Ini keputusan Ali. Bukannya Ali yang menuruti Rasul. Rasul menuruti Ali. Gimana sih? Ngaco sih. Buktikan kepada Siapa nih? saya bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu khusus kepada ahlul bait itu mendapatkan sedekah dan diperbolehkan menerima zakat. Mana buktinya? Saya tunggu Ini berapa detik, berapa menit. Al-Mujadilah 12 tafsir Ya Allah ya Rabbi, mana dari itu teh asbabun nuzul. Nggak ada bang. Malah diterangkan ayat itu, Pak Ilham, dan jika kamu tidak sanggup tajidu, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi kalau orang itu tidak sanggup, Allah mengampuni, tidak ada masalah. Ya, Ini itu orang-orang maksudnya. sanggup aja. Iya. Ya ini ayatnya. Ini ayatnya ada. Berarti kan Fa nggak illam ada gunanya tajidu- dong. Ya nggak ada gunanya, tapi Loh, masalahnya bukan nggak ada gunanya, Bung. Dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ada lembaga keuangan yang dibentuk oleh beliau. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Sudah ada lembaga Baitul Mal yang dibentuk oleh Rasulullah. Perekonomian Islam itu sudah terbangun masa itu. Jadi orang yang berimpak bersedekah itu masuk ke situ, bukan masuk ke kantong Rasulullah. Untuk apa Baitul Mal itu? Di antaranya adalah untuk kemudian diberikan kepada untuk untuk menyantuni orang-orang di luar Islam, termasuk orang-orang kafir zimmi yang hidup di kalangan baginda Rasulullah SAW itu juga diberi nafkah. Bukan hanya umat Islam aja, tapi mereka yang berlindung dalam pemerintahan umat Islam itu dikasih nafkah juga. Tidak ada oleh seperti yang Muhammad. Jadi dipraktekkan. dikumpulkan Terosoki kepada beda, siapa, Bung. Bro? Dikumpulkannya sedekah itu kepada siapa? Itu langsung dikasih. Ada Baitul Mal. Posisi Ya, ada Baitul Baitul Ada Malnya itu- lembaga. Ya. Ada lembaga tapi zaman yang sudah Nabi didirikan Muhammad- pada masa itu. Tapi zaman Nabi Muhammad kan dikumpulkan kepada Nabi Muhammad kan? Tidak, Oh, Nabi salah Muhammad kamu. tidak memegang dari Baitul Mal. Salah. Kalau misalnya Ada Baitul Mal. jarahan perang pun yang paling banyak kan Baitul diberikan Mal. kepada Muhammad. Baitul Ya, Mal, Baitul Mal. kita kembali saja ke ayat ini. Sebentar. Menurut saya- ini Fa, ya, fa Gini illam. ya. Pertanyaan saya simpel. Fa dengan summa itu perbedaannya apa? Fa dengan summa itu perbedaannya apa? Di sini menggunakan ayatnya fa illam. Pertanyaan saya simpel. Fa dengan summa apa perbedaannya? Karena ini menggunakan fa ya. Ya silakan jelaskan. Kamu nggak tahu? Loh, jelaskan saja, saya baca tafsirnya aja. Oh, Di tafsir ini kan ada pantesan ngeyel di tanpa dalam isi. tafsir ini kan ada pembicaraan antara Oh, nggak Nabi tahu. Muhammad, Nabi Muhammad Tapi dengan baca Ali. tafsir. Ya, Bahasa aslinya kamu ada lupakan. pembicaraan Fa antara itu Muhammad tanpa dengan adanya Ali. Ada proses. terjadi Ketika tawar tiba-tiba menawar di situ. seseorang, Di saya situ ada jelaskan. terjadi tawar Saya menawar jelaskan. ya. Apakah Fa itu bertemu tanpa dengan adanya proses. apakah bertemu Ingat dengan pada- Kang Suma misalnya, bertemu dengan Coba, Kang Pak, Suma ini baca harus ini, dikasih Pak. Katanya kamu koin tidak 10 tahu, koin malah nyerocos. gitu. Pak, Nah, dengan tapi Suma, akademik Pak. bilang, jangan 10 koin mereka Beda, nggak akan Bang. mampu. Bang Suma lalu bilang, Bang Ehad beda. kalau Bang 5 Ehad- koin gimana? Bang, Saudara Ehad beda. Ini bertemu dengan presiden. Dan Anda harus tahu ini adalah awal berdirinya pemerintahan Islam. Orang berbondong-bondong ingin curhat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mempersyaratkan mereka agar antri dengan cara mereka berinfak, memasukkan ke Baitul Mal. Untuk Bagus. siapa? Untuk fakir miskin. Ya, Itu yang perlu siapa yang saudara mengumpulkan? pahami. Siapa yang ngumpulkan? Baitul Mal yang mengumpulkan, para sahabat yang itu di mengumpulkan. atas pemerintahan siapa? Pemerintahan Islam. Islam Sama atas seperti nama kita siapa? sekarang. Atas Bung, siapa pemimpinnya? Bung,
Bung, sama seperti Siapa kita yang sekarang, Bung, menguasai negara Baitul Mal? Siapa yang Bung, menguasai sedekah sama itu? seperti kita. Ya Allah, nanti saya Ya keluarin itu. lagi kalau Yang kayak perempuan lagi menguasai bicara. adalah Muhammad. Jadi semua diberikan kepada Ustaz Muhammad. Bang. Fix. Zuma yang Oh, menjawabnya. itu fitnah. Zuma Anda menjawab fitnah. sendiri. Anda fitnah. Anda fitnah. Anda fitnah. Jangan Lembaga fitnah. itu milik umat. Allah. Kok dia lari? Kok dia kabur? Iya, Lembaga Bang. itu milik umat, bukan milik pribadi. Ya, sama seperti negara kita ini, negara ini berbentuk hukum, ada pembayaran pajak setiap bulan, Pajak tuh, ada yang pajak. setiap tahun, gitu loh. Itu ya, saudara Ehad, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan perpuluhan karena Anda belum ditanya tentang perpuluhan, Anda kabur.